ビンゴです。この少年たちと竜殺しは知り合い。というよりは、師弟関係にあるようです。こいつらを餌に。Halo guys, kembali lagi bersama pembahasan anime Yusa Party wo Oerde Sareta Kyobinbou, yang mana ini akan menjadi penutup dari series ini, yaitu episode terakhir, episode 12. Di mana episode 12 ini kita akan melanjutkan pertarungan epik antara party divisi 1 dari Night Rabbit melawan Black Dragon, yang kali ini Orhun ikut andil di dalamnya karena dia sudah masuk ke dalam Night Rabbit menjadi salah satu anggota divisi pertama. Debutnya ya, dia menyiapkan sebuah alat yang diberikan oleh seseorang, yang alat ini super nge-cheat gitu, yang cocok dengan kemampuan unik miliknya, dan alat tersebut akan digunakan untuk menaklukkan atau mengalahkan Black Dragon. Ya, kemarin kita sudah melihat sedikit pertarungan Black Dragon melawan party dari Night Rabbit, di mana Black Dragon ternyata bisa beregenerasi. Ya, di sini cukup membuat orang-orang terkejut ya, dan menyusun ulang rencana mereka, di mana Black Dragon ini mempunyai kekuatan yang unik, yaitu bisa memanipulasi magis atau kekuatan yang ada di sekelilingnya menjadi sebuah senjata berbentuk kabut hitam yang sangat mengerikan. Kabut tersebut bisa dilontarkan sebagai misil, sebagai serangan mematikan dari Black Dragon, yang mana itu semua membuat kesulitan party dari Night Rabbit ini. Nah, di sini Will itu menahan serangan dari Black Dragon tersebut. Ya, karena Will itu fighter yang ada di depan untuk menghalau serangan. Will dengan senjata tombaknya dapat menangkis serangan kabut ataupun magic missile dari Black Dragon, karena ternyata senjata Will ini bukan kaleng-kaleng, bukan senjata biasa, melainkan senjata magis yang bisa menyerap dan juga memantulkan magis dari luar, yang artinya serangan Black Dragon ini sangat cocok di counter oleh Will, yang mana dia tidak mendapatkan efek kerusakan yang fatal ketika menahan serangan tersebut, yang malah serangan tersebut dapat disimpan di dalam ya tombak si Will ini. Dengan kata lain, serangan dari Black Dragon ya itu tidak mempan terhadap Will, serangan kabutnya ini, karena Will ini memiliki senjata yang spesial gitu. Mantap sekali ya, bagus. Perhatian Black Dragon teralihkan pada Will. Rain bersiaplah untuk menyerang. Di sini ya, Will itu mengambil perhatian penuh dari Black Dragon, sehingga Rain, penyihir yang ada di divisi mereka, itu diberikan waktu untuk merapalkan mantra supaya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dan di sini juga dibantu oleh Orhun ya, untuk melawan atau mengalihkan perhatian Black Dragon itu sendiri. Sini si Will ini menyerang dengan jurus Lash of Chaos dan diperkuat oleh Orhun ya, supaya serangan tersebut mengenai Black Dragon dan memberikan kerusakan yang fatal. Sungguh kombinasi yang sangat bagus antara Orhun dan juga Will. Jadi Orhun dan Will ini itu bagian garda terdepan dari party ini, dan 3 orangnya lagi ada di belakang, di mana Rain sedang menyiapkan
mantra untuk serangan pamungkas, di mana Selma sang pemimpin klan atau pemimpin party ini itu menyuruh Orhun memperkuat serangan magic dari si Rain ini, yaitu Fire Javelin, ya, dimana ketika bola api yang siap dilontarkan itu teramat besar karena ini magic tingkat lanjut. Nah, hal tersebut diperkuat lagi oleh Orhun, yang mana ya itu menjadi senjata yang amat mematikan, ya. Expansion Chain, bahkan Black Dragon pun ketika menerima serangan ini itu tetap memberikan kerusakan yang signifikan. Lihat pemandangan yang sangat wow gitu. Bahkan ledakannya itu sampai menggetarkan dungeon tersebut. Untuk serangan berikutnya, cooldown yang punya untuk Rain ini itu 5 detik. Maka di 5 detik itu tugas Orhun dan juga Will itu mengalihkan perhatian kembali Black Dragon. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Orhun langsung mengincar kaki dari Black Dragon dengan tebasan disertai jurus yang dia punya, penguatan yang dia miliki, itu dapat menumbangkan satu kaki Black Dragon, yang mana hal tersebut membuat keseimbangan Black Dragon menjadi pincang. Dengan ini Black Dragon tidak bisa mempertahankan posisi bertahannya. Bagus, Rain, lancarkan serangan selanjutnya. Hal tersebut tidak disia-siakan oleh temannya Orhun, karena mereka saling bekerja sama dan juga menutupi kekurangan. Akhirnya serangan selanjutnya siap, yaitu hujan api. Ya, hujan meteor apalah itu. Pokoknya ketika diserang dari atas, ternyata Black Dragon ini bisa menggunakan kekuatannya sebagai perisai. Yang tadi magis di sekitarnya ditembakkan, sekarang dikumpulkan dan menjadi barrier yang menahan serangan dari atas. Wow, walaupun sudah terpojok nih Black Dragon, ternyata masih cukup pintar untuk menahan serangan dari party top 1 Night Rabbit ini. Selma San Akun mendeteksi pergerakan mana dari arah belakang kakinya. Ternyata kaki yang tadi ditebas sekarang itu diganjel menggunakan mana. Serbaguna juga. Jadi Black Dragon ini keunikannya sejenis dengan Orhun, yang mana bisa menyerap magis di sekitarnya dan memanfaatkannya. Jadi kabut itu bisa dibuat jadi kaki, tameng, maupun juga serangan. Dan hal tersebut juga dimiliki oleh keunikan atau skill unik yang dimiliki oleh Orhun. Dan serangan selanjutnya itu ditahan oleh barrier. Dan Will sendiri dia melompat ke atas, ya, menancapkan pedangnya di ekor si Black Dragon, membuat peluang untuk Orhun memutus ekornya si Black Dragon ini. Dengan cepat Orhun meloncat tinggi dan melancarkan serangan sehingga putuslah ekor si Black Dragon. Super Momentary Incurs. Ya, kalau misalnya disingkat Impact langsung. Serangan yang diperkuat oleh Orhun. Ya, kombinasi yang sangat menakjubkan. Ekornya berhasil dipatahkan. Pertahankan, kabut yang dia gunakan menjadi tidak stabil. Ya, karena kepincangan kaki dan juga ekornya juga ketebas, maka keseimbangan Black Dragon itu menurun drastis. Serangan-serangan yang dilancarkan selanjutnya itu tidak terlalu terkontrol, terarah seperti serangan sebelumnya. Namun hal tersebut itu masih kurang untuk mengalahkan Black Dragon. Dan ditambah Orhun sendiri memiliki firasat yang buruk mengenai Black Dragon ini, karena ada beberapa serangan yang mungkin tidak diketahui oleh mereka.
Ya karena Black Dragon ini yang dilawan juga mungkin semakin kuat. Jumlah kabut yang tadi sedikit sekarang meningkat secara drastis. Orun yang masih berada di udara itu hampir terkena serangan dari Black Dragon ini. Kalau tidak cepat-cepat bisa-bisa menjadi donat ya. Karena Orhun menyadari kejanggalan tersebut, dia langsung menggunakan Magic Compress yang dimana mengumpulkan mana sekitarnya ya, membuat antisipasi, langsung membuat barrier yang menahan serangan dari Black Dragon ini. Ya, seperti dijelaskan, Orhun juga bisa menggunakan mana sekitarnya. Tuh. Alhasil, Orhun selamat dari serangan kejutan yang dilancarkan oleh Black Dragon. Ya, dia bisa mengendalikan lebih banyak kabut sekarang. Sepertinya dia mengincar Rain, dan Rain pun tidak bisa sembunyi. Ya. Oke, di tengah-tengah kebuntuan tersebut, ya Orhun teringat bahwa dia masih memiliki kartu as yang dapat mengalahkan Black Dragon, yaitu gelang pemberian di awal. Ya, pemberian orang di awal, dimana dia mengubah atau menggunakan jurus barunya yang dialirkan ke pedangnya. Pedang barunya ini gacor emang. Ya. Black Dragon adalah bos lantai 92. Ini sangat kuat itu. Mampu mengendalikan lebih banyak kabut. Ya, atau mampu mengendalikan magis di sekitarnya. Nah, di sini Orhun mau tidak mau menggunakan jurus pamungkas yang belum selesai ia sempurnakan. Sebelum mereka berangkat itu terdapat beberapa kali rapat, dan rapat yang paling penting di akhir yaitu mengenai prediksi Orhun kepada Black Dragon ini. Orhun bilang bahwasannya Black Dragon yang dia kalahkan dan yang mungkin akan mereka hadapi itu berbeda ya. Ada sedikit kejanggalan di mana Black Dragon ini semakin kuat. Maka kita tidak mengetahui apakah nanti akan ada serangan yang belum mereka lihat. Makanya hal tersebut harus diantisipasi dengan cara ya item gelang yang Orhun tunjukkan, di mana fungsi gelang tersebut adalah menyimpan energi. Dan hal tersebut selaras dengan skill uniknya Orhun. Untuk siapa yang memberikan, Orhun tidak bisa memberitahukan lebih lanjut. Yang intinya dengan gelang tersebut dan juga kemampuan yang Orhun miliki serta pedang baru yang juga dia punya, itu menjadi jurus baru yang akan mengalahkan Black Dragon yang disebut Magic Sword Mode, dimana setelah ia mengumpulkan banyak magis di dalam gelang tersebut, itu akan disalurkan langsung ke dalam pedang yang digunakan Orhun menjadi pedang magis. Dan hal tersebut masih tahap uji coba. Dikarenakan kondisi yang mendesak, uji coba tersebut dimajukan oleh Orhun ya, mengambil konsekuensi dan resiko untuk menggunakan jurus baru tersebut walaupun belum disempurnakan. Ayo maju Black Dragon. Wah. Dengan persiapan yang matang, Orhun pun ya menerjang dan juga menantang Black Dragon yang sedang berusaha memulihkan dirinya. Magic Sword Mode. Wah, langsung mana yang dikumpulkan oleh Orhun dan juga gelang langsung disalurkan ke pedang. Terlihat Black Dragon pun semakin agresif karena keadaannya sudah terdesak sedari tadi dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh party Neck Rabbit. Di sini Will masih saja ya menahan dan juga mengalihkan perhatian Black Dragon
agar tidak menyerang ke garda belakang. Bahkan dengan kondisi yang seperti itu, serangan-serangan terakhirku sudah cukup membuat saya terluka. Nah, di sini Orhun sedang menyiapkan serangan pamungkasnya, di mana dia sedang mengisi mana dan juga memanfaatkan sekitar supaya serangan yang dia lakukan bisa optimal dan juga maksimal. Ryan dan Leclerc itu memberikan serangan kejutan lain, yaitu Earth Blow dan juga Thunder, di mana Black Dragon semakin terpepet oleh kondisi tersebut, membuat Black Dragon pun lebih agresif dari sebelumnya. Dan tidak lupa mereka pun menggunakan Magic Barrier untuk menahan serangan Black Dragon yang akan datang, karena serangan tersebut itu lebih agresif dari hujan misil atau serangan kabut sebelumnya. Serangan Black Dragon bertubi-tubi menghantam barrier yang diciptakan oleh Selma dan juga kawan-kawan. Hal tersebut memberikan motivasi penuh kepada Will karena tidak perlu memikirkan kondisi di belakang, fokus untuk menyerang dari depan. Untuk tim yang di belakang sudah di backup oleh Selma, di mana hal tersebut sangat-sangat menguntungkan Will dan juga Orhun, karena mereka berdua adalah ujung tombak untuk mengalahkan Black Dragon, yang mana ternyata barrier yang diciptakan itu kurang kuat sehingga hancur oleh serangan Black Dragon. Namun hal tersebut sudah diprediksi dan itu ada rencana cadangan supaya Selma dan kawan-kawan atau yang bertiga itu tidak terkena serangan Black Dragon. Kami baik-baik saja. Nah, jadi serangan tersebut itu dipentalkan oleh Selma, yang membuat Will itu terkejut karena Selma bisa berakselerasi begitu cepat dengan serangan dari Black Dragon. Hal tersebut membuat celah antara Black Dragon dan juga mereka di sela-sela serangan tersebut. Nah, Will tidak ambil diam melihat celah tersebut, menggunakan kekuatan penuhnya menyerang Black Dragon untuk membuat momentum yang akan diakhiri oleh MVP kita, yaitu Orhun, di mana jurus baru yang dia siapkan sudah selesai, di mana dia merubah bentuk dari pedangnya menjadi tombak, karena mode ini pedang yang Orhun miliki itu menjadi pedang magis, dan pedang tersebut bisa disesuaikan dengan kekuatan Orhun dan juga kondisi yang sedang dilakukan. Saat ini Orhun membutuhkan tombak untuk serangan finishing dari ketinggian, dan tombaklah senjata yang dipilih Orhun. Dengan magis yang sangat-sangat banyak melimpah, dia menyerang Black Dragon dari atas, di mana Black Dragon ini langsung mengenai mulai dari mulut sampai ke bawah. Ini pokoknya langsung mati Black Dragon karena serangan Orhun ini memakan banyak sekali magis, dan serangan tersebut itu sangat besar di make-nya dibandingkan serangan-serangan lain. Wajar lah, namanya juga serangan pamungkas dan akhirnya Black Dragon pun dapat dikalahkan. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Party Neck Rabbit. Pertarungan yang sangat-sangat melelahkan, terbayar impas oleh kemenangan. So, itu saja
Jangan lupa follow akun ini supaya tidak ketinggalan info